Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Chris Hatta Luis Aviero. Welcome to my new channel. Sebenarnya juga ini bukan baru-baru banget. Ini channel udah lama, tahun 2012 bulan Juli. Kalian bisa cek aja di kolom ya, masuk ke YouTube channelnya Chris Hatta Luis Aviero. Cari bagian about, di situ sudah jelas tertera YouTube channel ini udah dibuat dari tahun 2012. Gak nyangka juga ya bisa gue jalanin lagi. Aduh, agak-agak nyesel sih. Kenapa dari dulu gue gak serusin aja di YouTube channel itu. Di saat dulu 2012 YouTube tuh sama sekali sama sekali gak dilirik sama pasar. Ya gue cuma ngedit pakai handphone. Kan bisa dilihat nih ya video-video di bawah ini. Tuh ada yang I Miss You Dear. Terus gue ada mengcover video klip Harus Memilih. Udah itu persiapan jadi Mr. Money. Itu kan udah kelihatan tuh tahun-tahunnya, sampai ada yang 5 tahun yang lalu. Bahwa ini memang betul banget guys. Ini YouTube channel gue yang udah lama gue buat. Vakum sampai bertahun-tahun. Dan akhirnya harus gue jalankan kembali karena ada suatu permasalahan atau musibah baru di tahun 2020. Gue pikir gue tuh sudah terlepas dari banyak perlakuan zolim. Ternyata di 2020 ini gue masih mendapatkan itu dari orang terdekat gue guys. 2016 gue jatuh. Ya gue vakum selama 7 bulan di tahun 2016. Dan akhirnya gue dipaksa untuk bekerja menjadi taksi driver online. Waduh. Oh man, itu benar-benar mimpi buruk banget buat gue. Kok bisa ya gue kerja jadi supir taksi online. Tapi itu semua Tuhan punya pesan yang harus selalu gue pelajari dan selalu gue kaji, evaluasi. Kok bisa ya gue jatuh sampai terperosok segitu dalamnya. Akhirnya gue laluin hari demi hari jadi supir taksi online berbulan-bulan. Dalam satu hari cuman bisa ngasilin duit 400 ribu tuh kayak udah top banget. Top rata-rata ya. Tapi gue dapet bomnya itu di saat kapan gitu. Ini peta kan, kalau kita jadi supir taksi kan ada peta ya di handphone kita nih, aplikasi. Ini warnanya merah semua guys. Merah. Wah, kalau yang namanya merah itu namanya fee kita akan dilipat gandakan. Ada yang kali 2, kali 4. Nah semakin merah, semakin kalinya semakin besar, itu perkalian uangnya juga semakin besar guys. Nah itu pernah tuh tembus sampai 800 ribu. Waduh. Dan kalian tahu apa? Dengan mendapatkan uang satu hari 800 ribu, gue langsung beli PlayStation. Kok cukup? Ya itulah, kalau inget-inget zaman dulu ya, mau punya PlayStation aja sampai harus kredit gitu. Aduh ya Tuhan. Gue sampai gak habis pikir. Itu usia gue masih berapa ya? 2016. 28 tahun. 28 tahun tuh harusnya laki-laki udah mapan, udah settle, sukses ya. Ditambah lagi kan dulu di tahun itu gue udah married gitu. Tapi Tuhan ada aja kasih gue musibah. Akhirnya sudahlah. Akhirnya gue lupakan itu semua. Di 2017 gue benar-benar jatuh abis. Blek. Di tahun 2018 gue bangkit. Gue bangkit selama 1 tahun. Akhirnya di tahun 2019 gue jatuh lagi. Ini jatuh yang benar-benar langsung di level minus 50 kali ya. Gue jatuh 2 kali. Dan itu semuanya membuat yang gue cari di tahun 2018 semuanya habis guys. Sedih sih. Usaha bangkrut. Ya, mobil habis. Motor juga habis. Ya, pokoknya yang tersisa paling hanya sebagian kecil aja. Dan itu pun juga dizolimi oleh orang terdekat gue. Ya gue laluin dengan penuh kesabaran, selalu berdoa, belajar untuk menerima. Mungkin ini cara Tuhan untuk gue bisa jadi pribadi yang kuat, bisa menjadi laki-laki yang punya mental tuh luar biasa tebal,
nggak mudah nyerah. Jadi di saat kita jatuh dari tangga sini sampai ke tangga segini, itu kayaknya karena kita udah pernah terperosok sampai yang di jurang paling dalam, jatuh sedikit ya itu jadi bukan persoalan besar. Nah akhirnya gue mulailah merintis lagi ketika kepulangan gue itu di tanggal 22 Desember. Itu bertepatan sama Hari Ibu. Dan gue gak nyangka banget guys. Biasanya tiap tahun untuk Hari Ibu pasti ada yang gue siapkan buat mama. Cuman di tahun ini gue gak bisa menyiapkan apa-apa buat dia. Dan untungnya aja gue bersyukur mama bisa mengerti akan hal itu buat dia. Dengan adanya gue pulang itu sudah sebagai kado di Hari Ibu. Nah di saat gue pulang di tahun 2019 ya tanggal 22 Desember sampai detik ini gue syuting tanggal 21 Maret tahun 2020 itu gue sama sekali gak ada libur. Beneran, swear demi apapun. Emang ada libur di Uang Kaget, cuman di saat libur itu gue pasti isi dengan kegiatan. Gak ada tuh gue waktu kosong leha-leha di rumah, main game, main handphone, terus telepon-telepon yang sekiranya menghabiskan banyak waktu tuh gak ada. Sampai ibu gue ngomong gini, Chris kamu gak ada apa waktu satu hari senggang gitu di rumah cerita sama mama apa gitu. Aku bilang gak mah, gak boleh, sayang ini peluang. Aku bilang ya udah. Dari pagi berangkat ya syuting Uang Kaget itu selalu gue berangkat jam 6 pagi. Terkadang kalau misalnya lokasi syutingnya jauh gue bisa berangkat jam 5 pagi. Nah rata-rata sih gue berangkat jam 6 atau enggak jam 7. Sampai tempat syuting jam 8, jam 9 kita make up dan lain-lain sampai kelar jam 6 sore. Begitu terus setiap hari. Nah ketika gue sudah pulang syuting dari program Uang Kaget, gue lanjut syuting YouTube. Itu terus gue lakuin. Kalau ada libur Uang Kaget, gue akan isi kegiatan syuting bintang tamu di stasiun TV lain. Apa aja gue ambil dah, yang penting bisa jadi duit. Ya kan gue pikir kalau misalnya bukan sekarang ya kapan lagi. Waktu terus berputar, gue gak mau membuang waktu begitu aja. Gue coba berpikir, apa ya yang mesti gue lakukan dulu nih. Apa benerin karos? Apa gue fokus di TV, di Uang Kaget? Atau gue cari program yang lebih baik lagi? Nah, tapi dalam penerapannya secara realistisnya, gue gak bisa mengatur itu semua. Semuanya gue gerakin secara bersamaan nih. Gue sampai nggak tahu nih otak gue nih mau kemana gitu. Mau ke car wash tapi yang ntar ini juga gue pikirin, yang begini juga sama. Gue sampai nggak tahu deh. Apa gue kerjain sendiri. Hari demi hari gue lewatin penuh dengan sukacita, penuh dengan spirit maksimum. Atau gue suka banget kan kalau tulis caption di Instagram, gaspol no limit. Itu memang membuat gue jadi terus bersemangat, nggak mudah nyerah, optimis. Dan ya usia gue masih muda, masih usia 31 tahun. Tapi bukan berarti ketika kita jatuh ke lubang yang paling dalam kita harus menyerah dengan keadaan. Itu salah banget. Tapi gue terus membuktikan kepada orang tua gue yang sudah fight di saat gue terjatuh. Ya gue ingin membahagiakan dia, gue ingin membuktikan juga kepada adik-adik bahwa mempunyai kakak seperti gue ya salah satu panutan yang bisa dicontoh gitu. Dan gue suka juga ngomong sama adik gue namanya Lorenz, kamu tuh harus punya mimpi deh gitu. Kamu apa mimpinya? Kakak mah ada mimpi begini. Kamu juga harus begini ya. Mudah-mudahan sih mereka berdua bisa meniru daya juang kakaknya kayak gimana, semangatnya. Itu yang gue harapin dari semua sikap gue, semua action gue yang gue lakukan di depan mereka. Itu aja, yang positif diambil, yang negatif ya udah jangan diambil, dibuang jauh-jauh aja. Nah ketika waktu terus berganti, gue sampai bilang gini sama tim YouTube gue ya, aduh kayaknya badan gue agak-agak gak enak deh nih. Udah cuman gitu doang, agak-agak gak enak deh nih. Tapi besok gue udah menunjukkan ke mereka bahwa I'm fine, gue fit gitu. Ada aja pasti selalu dari pulang syuting ya gue bikin konten itu kan, kalau kalian inget, makan ular, makan cabai sebanyak-banyaknya. Terus udah itu sama syuting Uang Kaget gue juga sekalian syuting YouTube. Wah itu kerjanya 2 kali. Kita harus fokus sama kameraman TV, tapi kita juga harus fokus dengan kamera YouTube kita gitu. Wow, itu kerja benar-benar double, pusing, capek, badan semua lepek nih pakai jas. Tapi gue lakuin itu benar-benar memakai hati. Ini sukacita gue tuh yang udah kayaknya wadahnya tuh nggak cukup deh untuk menampung rasa sukacita gue untuk menggapai kesuksesan.
Kemarin ya 3 bulan yang lalu. Ya udah, ya gue meeting sama tim ya. Dulu nama tim YouTube gue Chris Hatta Entertainment. Ini gue sedikit cerita masalah background dari YouTube channel gue ini yang bernama Chris Hatta Entertainment. Mungkin teman-teman yang pernah menonton pasti tahu lah Chris Hatta Entertainment yang mana. Dan akhirnya YouTube channel itu sudah berganti nama dan menjadi media infotainment yang gitu deh pokoknya. Di Chris Hatta Entertainment itu ya gue pergunakan untuk daily vlog, untuk kalau misalnya gue dapat video klip ya gue juga sekalian syuting. Nah kemarin gue sempat membintangi juga video klip menuju halal sama Ruang Pemisah. Hati bahagia karena tak pernah kusangka yang ku pinta dalam doa kini kan segera tiba. Apabila takdir tak persatukan kita selamanya, cerita ini kan ku bawa. Dan itu gue sangat bersyukur banget. Dan akhirnya subscriber gue menjadi 237.000 di channelnya Chris Hatta Entertainment. Gue pengen banget punya YouTube channel dari dulu. Makanya YouTube channel ini guys udah dibuat dari tahun 2012. Cuman gue tuh gak punya tim gitu. Gue tuh ngerasa zaman dulu untuk nyari seorang kameramen, nyari seorang editor dan lain-lain tuh merupakan hal yang sangat-sangat langka. Kayaknya nggak mudah gitu untuk nemuin mereka itu. Beda sama zaman sekarang ya. Kayaknya orang udah harus mengerti namanya digital. Gak usah jauh-jauh deh. Dokter kecantikan aja sekarang udah harus mengerti bagaimana cara mempresent apa yang dia udah kerjakan terhadap muka pasiennya, lalu dia utarakan dengan verbal dia yang mudah dimengerti oleh nanti orang yang menonton. Kayaknya semua elemen pekerjaan udah harus mengerti bagaimana bisa menjadi seorang YouTuber, atau enggak gini deh, bagaimana bisa menjadi seorang yang mempunyai public speaking yang enak didengar, mudah dimengerti, ringkas, praktis, dan intelektual gitu dengan bahasa-bahasa yang dipakai. Tim YouTube gue ini yang bernama Chris Hatta Entertainment, dulu ada yang bernama Peter, Steven, terus ada satu lagi, ada 4 sama gue 5. Ya dulu nih kita ada berlima guys. Dan gue sebagai pemilik akun, karena jujur aja Chris Hatta Entertainment tuh memakai email Chris Hatta Squad Entertainment dengan password mama286504. Ya kita semua tahu password itu. Dan gue adalah orang yang sangat diperbolehkan masuk ke dalam email itu. Ya karena kan itu nama gue Chris Hatta Entertainment kan. Email juga Chris Hatta Squad Entertainment namanya. Jadi memang gua ini yang punya gitu. Nah teman-teman itu mensupport. Memang di balik itu kita ada perjanjian. Perjanjiannya simple. Karena jujur aja gua bisa bertemu dengan mereka ini di salah satu hobi ya. Gua ada hobi main airsoft gun. Nah gua menemukan mereka di situ. Kita sering main indoor, outdoor. Dan akhirnya coba yuk dengan tongkrongan ini kita cari kegiatan yang menghasilkan. Itu tujuan kita awal. Belum jalan, belum apa. Tanggal 9 April gue kena musibah. Nah akhirnya di tanggal 9 April sampai tanggal 4 Juli ya kontennya ya gak jauh-jauh. Persidangan terus. Ya namanya kan gue di dalam ya mau apa lagi sih dibuat. Nah ketika gue pulang yang pertama selama 20 hari itu ya gue isinya collab sama Roy Kiyoshi, sama Usi, terus sama siapa lagi ya? Sama Vincent. Sama siapa lagi ya? Gue jadi lupa sih. Sama Roy, Kak Usi, Vincent. Terus collab sama Denny Cagur. Terus sama Ani Nurhayani ya. Ani Nurhayani belum. Sama Denny Cagur. Aduh, banyak deh yang gue ajakin collab tuh artis-artis. Pokoknya gue mengucapkan banyak terima kasih banget sama teman-teman dari kalangan selebritis yang bersedia collab sama aku, yang jelas-jelas subscriber aku tuh masih sedikit loh guys, tapi mereka menyambut dengan baik. Ayo udah gak apa-apa yuk, ntar biar gue bantu subscribernya. Nah mereka semua itu mau ngebantu kan mandangnya gue ya, bukan mandang tim gue dong. Bener gak sih secara logika?
Ya benar ya, kalau misalnya benar anggukan kepala kalian. Gue singkat cerita aja ya, abis itu gue masuk lagi kan. Gue masuk lagi yang kedua kali, nah itu malah lebih parah. Sidangnya lebih banyak daripada yang pertama. Udah tuh, set kita mikirin konsep begini. Ntar ini ya yang ditayangin ya begini gitu. Ya walaupun diri gue lagi terpenjara, tapi otak gue ini jalan. Gimana caranya membangun YouTube channel? Nah, selama adanya persidangan, ya selama persidangan itu kan berkali-kali ya, mungkin kalian tahu sendirilah, sampai masalah sepele kok sampai berkali-kali, kan nggak bisa apa dibikin praktis. Ya udah, ya gue menganggap ini cara Tuhan untuk menaikkan derajat gue. Ya udah, gue tetap sabar, gue tetap tabah aja lah menjalani hidup. Di persidangan itu ada salah satu reporter atau wartawan yang membisikkan di kuping gue sebelah kiri. Mungkin kalau kalian merhatiin persidangan tuh adalah gue duduk paling depan. Nah belakang ini kan wartawan semua nih, pada megang kamera kan. Nah posisinya wartawan yang lain tuh lagi nggak pada ngerol, karena kan kita memang tidak diperbolehkan untuk meliput lama-lama di dalam ruang sidang. Nah reporter ini memanfaatkan waktu yang ada. Majelis hakim kan belum masuk, ya kalau namanya majelis hakim belum masuk kan sidang belum dimulai. Ya dia berbicara di kuping gua, Chris tolongin lah,